Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fil amin anggol wa faslun wa syurita ma marruh di kubuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala ayyaka tasida wa ta'ala wahdah. Bab menerangkan tentang syarat-syarat diterimanya solat. Jadi ada dua syarat. Yang pertama syarat sahnya solat, kemudian syarat supaya solat kita diterima. Kita bahas sekarang bagaimana kriteria solat yang diterima menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wa surita ma'amarrah, disyaratkan sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya dikubuliha untuk diterima solat menurut pandangan Allah Ta'ala. Yang pertama bi'ayaksidah biha wa ta'ala wahdah, maka ketika kita solat ditanamkan bagi kita menyembah atau solat lillahi ta'ala semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Dikatakan di sini la ditami fis sawabi fil jannati wala lil kharabi min al-iqabi wal khauf min an-nar, semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa embel-embel ketika kita sholat untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mencapai ridha Allah ta'ala. Itu intinya. Sehingga Imam Nawawi di dalam syarah hadis Arba'in Nawawi berkata bahwasannya di dalam beribadah ada 3 tingkatan. Ketika orang itu ada beribadah termasuk solat, nikah beda 3 tingkatan. Kita nikah termasuk seagama. Tingkatan pertama ibadatul akhyar, ibadahnya orang yang akhyar, orang yang terpilih. Di dalam ibadahnya ini sebagaimana disebutkan, ketika melaksanakan solat atau ibadah yang lain tidak punya cita-cita atau keinginan untuk mendapatkan yang namanya tiket masuk surga atau takut akan neraka, semata-mata untuk mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan pertama. Jadi solat orang yang akhyar ini yang penting mendapat sisi Allah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak terjadi sekarang adalah orang kadang-kadang ma'ruf in denas, kam min ma'rufin in denas walakin majhulun indallah. Berapa banyak orang yang viral, terkenal hanya di sisi Allah, walakin majhul indallah, tetapi tidak diketahui, tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya orang ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ibadatut tujar. Golongan yang kedua adalah ibadahnya seorang tujar. Apa tujar? Pedagang, bisnis. Artinya ketika melaksanakan segala aktivitas ibadah, tujuannya untuk mendapatkan mendapatkan supaya dia mendapat tiket masuk surga. Kok apa jangan mulai bisa masuk surga. Kok apa jangan tujuan utama supaya terselamatkan daripada api neraka. Ini tujuannya mana? Tanda rugi. Sepenting apa hasil tegas bunyi. Ini tujuan namanya.
Ini yang dikatakan ayat rubah biar sawab wal jannah wa yakhafu min al-iqab awinar, semata-mata untuk bisa masuk surga dan terjauh daripada siksa neraka dan terjauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ibadatul abid, bukan abid matura, abid ibadahnya seorang hamba Allah yang ingin ketika sholat duha, bukan sholat duha sobat aja lancar skena. Jadi ketika doa bajiru ya Allah, seperti itu, mengharapkan iming-iming, embel-embel untuk dunia. Jadi kita bisa bedakan derajat yang paling tinggi adalah al-akhir, tapi kita tidak bisa mendapat yang pertama, harus training dulu, betul latihan kedua dari riyadhah. Ketika kita riyadhah, bagaimana riyadhah? Maka kita ingat anta budullah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Wa illam takun tarahu, apabila kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, bahwasanya Allah melihat kita. Jadi harus tertanam dalam diri kita ketika lagi aktivitas sholat, bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka berbahagialah seseorang yang lisannya berzikir, dalam diamnya selalu berfikir, dalam segala aktivitasnya merasa Allah selalu hadir. Maka ketika kita selalu dipantau oleh Allah, maka apa yang kita lakukan insya Allah akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anusmula. Innas sam'a, apa yang kita dengar, wal basara, dan apa yang kita lihat, wal fuada, bahkan yang terlintas dalam hati sanubari kita, kullu ulaika kan anusmula, akan anu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita paling tidak kita menjadi hamba Allah yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar sholat kita diterima oleh Allah, kuncinya adalah semata-mata karena Allah, li'adillah, bukan li'adilnas. Kemudian apa yang dinamakan riya? Riya sebenarnya yang pertama, an-amal li'adillahi ikhlas. Ketika kita beramal karena Allah ikhlas. Tapi al-amal li'adilnas, ketika kita beramal li'adilnas, terus mendapat pujian dari seorang, itu namanya syirkun, syirik. Wa tarkul amal li'adilnas syiriya. Contohnya tarkul amal, saya pakai surban imam sekarang tak nyaman, agak ngaku imam yang masake risih saya gerakan. Kenapa? Karena takut dinilai orang bukti masake asurbanan, padahal tidak ada sunat. Sunat adalah anjuran daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak usah nunggu haji ngaku surban, tak usah. Yang penting niatkan kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya salat adalah wa ayyakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Maka syarat yang kedua, apa yang kita makan itu harus halal. Ketika kita makan barang haram, maka sulit untuk menghindari diri kita dari perbuatan kemaksiatan di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dijelaskan qala al-Imam Sahal, man lam yakun matamuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijabun. Barang siapa
yang makanannya itu dari perkara yang haram, maka yukshaf qalbuhu an hijab, maka tidak akan terbuka yang namanya hati kita. Makanya kita ketika kita doa kadang terima karena itu hijab antara kita dengan Allah akan ditutup. Manakala kita makan sesuatu yang haram walaupun sedikit, mata mamti doana, cek makanan jadi barang haram. Apalagi zaman sekarang, makin sunnah makin, cek dari saya halal, makan saya haram boleh melarang, nak boleh saya halal. Itu kalau dilihatkan menetapkan itu syirik, Pak. Menghalalkan sesuatu yang haram dan haram sesuatu yang halal. Pes pakai, pes yang penting cair keluh. Itu kalau sampai mendarah daging, araba ini jauh tidak diterima solatnya. Jika biasa baik, tak perlu menjadi orang yang hebat. Yang penting diri kita bermartabat. Tak perlu jadi orang yang menjadi orang kaya. Yang penting hidup kita bahagia. Tak perlu menjadi orang penguasa. Yang penting hidup kita mulia. Sebab Allah menjadikan kita menjadi orang yang berguna, bukan menjadi yang penyempurna. Merangkul bukan memukul, membina bukan menghina. Malah cara pakai ngapa laki Pak seminggu kita kan. Laki ketika artinya ketika apa? Dalam rasa ketika kita harus melatih hati kita. Kalau melatih hati kita tersenyum dalam duka. Ketika Isa ke orang pun apa berarti ketika kita Isa ke orang tidak bisa berbuat seperti kita. Nang tenang siapa? Tahu saya berusaha ya, coki ala apa manusia betul roman gedang, betul orang manusia ketemu roman gedang. Pas buat pembantu, nah salah pada mobil lah, pada sidung cedungan, saya di Roma beri Malaysia, tak pernah menginjam hasilnya ketika ke Madura. Dibudi dari rumah, beli di boleh, dibudi mati ada. Saya contoh orang saja, satpam. Jadi nikmati saya adikah bukan soki tapi ajir rezeki. Maka gaji dapat 40 juta tak bisa kan ayam goreng karena kolesterol kan percuma Pak. Tikel aku karena apa yang kita punya mungkin kita kadang pengarah pengaruh tak ada lagi. Jadi kita pakai karen orang yang penting tak cicit lagi kan yang penting kenyang Pak. Bahannya ini mengatakan kok tahu tinggal kok beda saya lagi kasus kayak ketika akan kok tempe kopok tak katakan Tuhan itu satu tak akan kurang cukup tahu tak wah pada syukuri yang ada Pak kita mau tersyukuri entar rumah sakit bagaimana betapa mahalnya sebuah kesehatan torek bagi para dokter punya unik ketika kita operasi share apa akan tok Pak kan akan tok padahal akan tok sesuatu saya apa tapi ketika operasi sehari ketok ketika kantok dia kentok sehari kan tapi dengan sebab kita tak ketok penyakit terkembang kan Andi sabar banyak kita apa ni cekung aja si Andi ngol kina kan baru cuma dia tak menikmati syukuri yang ada udah jauh dan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Okey. Sampai mengharapkan sesuatu, cek ini nama rezeki ketek boleh akhir. Bagus untuk FIFA atau saya bini dia dia. Mari akan you, mari. Kenapa? Akan saya kenapa? Nasi jagung. Tak apa semakin saya jagung sepenting apa? Buat apa kain batik kalau tidak bisa berkebaya? Buat apa isi cantik kalau bikin bahaya kan? Pak. Tikal awak dah menjagung maka laku tidak pakai bini ambuk seperti tak selingkuh. Bangki Pak, nikmati yang ada ini. Saya lagi, aku manusia kere mulu. Ujung-ujungnya aku beli skincare, pas buat status, bini glowing lagi kering kan, peres ketika.
Pasal bini yang mengajeng ebi saya 300 ngakan ko apa ka iya ka elati ni dia kira ko 300 epo ebi cedeka ecet berencer 300 coba pas berencer saya ketipu ngakan dia luah dengan TV kada tanah ada Masya Allah bah dinilai ben materi. Jadi anak saya kuring ke nangkah saya bini aglewing lah kena bekah. Jadi tahu ni kita apa bini cara apa emang bini lekat reme pak. Bini gula ubat tu pak. Kengkun servis penting memasukkan kan. Sampian bini teratin. Jadi bini mereka repot pak. Tenang-tenangan. Yang bini mereka minta bini layan. Kak roh ada pak ratin. Ratin dia obuh. Pun ada ratin ada lingar mana. Kan repot minta bini layan. Roh kak ratin kak. Ya kira ratin ben ini repot. Tanya aki boleh. Roh ratin abadan ben. Dan benda tin dan benda ratin ngapul saya kan repot. Alin jalan bakso 99 macam ramai sekika mabusaki ambu kata pak ngakan ke selapar kata kengkun gaya ngak kini ka musahabat semua boleh lagi kan tak pernah ngakan mending pilih ngak kini ka bang. Kadang salah satu timah masyarakat yang pilih nikah tak kelem bersyukur kepada suami. Suami selama 60 tahun nikah apa dia bubuk ni. Selama suami dia pula umur 60 tahun bekerja untuk isteri. Adik ikan salah syukur ni sekalian ada tak ibu itu 10 tahun. Minta emas saya tahu roti sampai bertidung teguk nang tukuk emas. Seperti itu tak boleh. Nikah belajar berita. Alami tak apa. Kita ibadah sesuai dengan keadaan kita. Tapi dikatakan bahwa Imam Syafi'i mun makanan kita nikah dari berharam maka kita doa kita sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW qala man shalla fi saubin bi asrati dirahim wa fi dirhamin min haramin lam tuqbal lahu salatun. Dikatakan bahwasanya siapa orang yang berjeng kebeli kelampi dah bersitu 1000 rupiah dari hasil haram maka la tuqbal salatu. Maka teh masuk salat apa? Maka dari maaf teh masuk salat. Dikatakan kita boleh bahwasanya wa man akala ghairu halal qasa qalbuhu wa ghalatu adrama. Siapa orang yang akan berharap maka kelihatena wa hujiba an hadrillah ta'ala maka dihijab di sisi Allah SWT tidak akan menyambung kepada Allah. Tiri-tiri apa dia wa kasur tahu banyak itu. Napa orang si banyak tedung nikah punya ni kan ya pak kita sogas. Banyak tedung sikit tedung. Tidak berarti bahwasanya kita nikah umum dengan hadis nikah. Rasulullah TV saya ada bu. Nikah wala Syekh As-Sadri masyadi ada bu. Man akal halal barang siapa yang makan barang halal la qalbuhu maka lemes hatinya berpegan masuk tak musuhan tak baperan. Ketika dia grup bersatu seminggu sabar boleh bahasa dulu keluar mental bukan seorang muslim lagi biasa pak orang itu kata kita telefon lagi orang kata WA kata ketika kita telefon tak angkat jangan sudon dulu kadang berton WA ada keperluan terkejiding kamar mandi tak boleh sampai habis cik berkelan gelu orang kontrak habis muda ni dia berkelan cik baperan terbuka perasaan baper ni kau oleh kapan kita baper ketika orang membaca salawat melinang air mata kita karena kita rindu dari Rasulullah SAW ini unggun baper sekanjan benar-benar apa mempersempit hidup kita wa lana qalbuhu wa raqah wa nar bersinar wajahnya wa ghallah naubuhu maka sukunek tedunga
Maka walaupun dalam ilmu medis tak ada ngakan, kita tak nyaman ke apa, lebih mari ngakan tedung tak olahraga tak kelampian abengkang ame teh beni Rasulullah ame absaab beri serupa kudu pakai ternyata lagi dah atas beni ame Rasulullah. Maka dianjurkan ketika kita tidur pakai kontrol sampai terus ke tahajud pertama macam bismillah saya kalau kali je anak apa sekunni pak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kemudian al-ikhlas rokale kulhu kadang tak tahu ikhlas ini kulhu rokale al-falaq sekalian an-nas sekalian ayat khusus sekalian pasanian ya Allah abdi rezeki terus aku yang tahajud berarti saja kita terus tangi malam minta kultum jaga insyaAllah bukti yakin sekalian 2 kali sampai 3 kali sampai tak jaga 4 kali untur ada banyak terembet cukup kita duduk boleh pelakon duduk boleh apa kalau ada pun mama kadang-kadang jalan ke tahu oleh apa kayak tempat untung yang penting ente akan terbukti gini Pak. Nah, ketika sambian apa yang solat qabla subuh, ada seorang ulama mengatakan man qor alam wa alam salimah minal alam. Ini kira siapa? Ini indahnya seorang ulama saya mengatakan man qor apa yang subuh qabla subuh nikah. Man qor siapa orang qoroah yang membaca alam saya pertama alam nasrah laka sudrak wadana agi surga ladai anggota roh. Kemudian rakaat kedua membaca alam taro kaifa farabuka nasul fil, maka salimah min alam, maka bekal selamat daripada alam. Alam nikah di mana penyakit, maka keju daripada penyakit. Umpamanya bagai apa jeng subuh aku cutat qobliyah pas ternyata imam apa jeng oleh betul Pak. Bukan hanya solat fardu, solat sunat oleh kotor bejeng asar, cuman yang muakkad solat rawatib, solat sunat rawatib yang muakkad nikah si pertama qabla subuh 2 rakaat qabla subuh. Napa antara sunat muakkad dengan muakkad? Kalau muakkad ini solat yang sunat yang jarang ditinggal oleh Rasulullah, selalu dilakukan oleh Rasulullah. Nikah yang mana solat sunat muakkad. Kalau ghairu muakkad solat sunat yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah. Kenapa yang muakkad nikah? Saya pertama solat sunat qabla subuh 2 rakaat. Bahkan dikatakan bahwasannya orang yang yang subuh nikah rakaat qabla badri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia bersesenah. Jadi ketika sampian apa jeng ada tengah masjid ternyata Abu si imam sudah ngatik berjemaah. Deki madan solat subuh niat kau dah solat qabla subuh Tuhan lillahi ta'ala. Oleh Pak. Kalau tambah asar misalnya. Jadi semakin bahas masalah muakkad. Saya pertama yang muakkad solat sunat qabla subuh 2 rakaat, kemudian 4 rakaat qabla zuhur, kemudian 2 rakaat pada zuhur. Ini muakkad. Kemudian solat sunat ba'dal maghrib 2 rakaat, kemudian ba'dal isya 2 rakaat. Ini kan muakkad kabeh. Mun solat sunat qabla asar, ini kata muakkad kira muakkad. Kemon sampai apa dengar, misalnya apa dengar qabla asar, cuman pas imam sudah solat, sudah berjemaah dimulai, maka sampai oleh kotor. Nah kaulah solat qabla asar, kodoran lillahi ta'ala. Ini kan solat sunat. Begitu juga solat, apalagi solat fardu. Di solat fardu tak usah nantos akan tidak sampaikan asar, nantos asar boleh enten. Seingat dah sampean, ingat betul apa je kodok daripada solat asar. Umpamanya apa je nang maulid tak
tidak ada waktu haram bagi solat qada, boleh diperbolehkan. Saya tak boleh nikah ketika solat hajat berjamaah oleh qada. Saya tak boleh qada nikah. Saya pertama kedua pendapat solat sunat tahiyatul masjid ni kita boleh qada. Ada yang berdebat di qada. Ini sampai ketika tujuh masjid kalau baik kalau tak apa jangan solat tahiyatul masjid. Tak usah, sudah gugur kewajiban sampean. Caranya keluar boleh dek, keluar masuk boleh udah baca. Pada ben sampean misalah iftitah sampean maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau baik tak maca kabirah, tak sunat tangkui maca kabirah, tak usah mana. Pada ben solat jenazah nikah ada qadaan. Terus qada tak usah iftitah. Dia lebih pas aku rukuk sujud. Jika solat sunat. Itu bagi bahasanya pasirah orang yang sukses. Orang yang sukses nikah itu bagi orang dikatakan sukses kalau ada 3 kriteria. Yang pertama ihtimam bil furu'il fardiyah, terjaga kefarduannya. Perkara-perkara yang menjadi kefarduannya apa? Puasa, solat, zakat, haji yang bagi mampu. Jika diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Maka sampai jadi pejabat, tomanmu tak bejeng bercuma. Jadi yang menjaga benar-benar tentang kefarduan. Nikah ini yang sukses. Nomor 2 ihtimam bitarkil kabair. Peduli menjaga terhadap perkara yang dosa besar, menjauh daripada perkara dosa besar, termasuk apa? Zina. Wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sabila. Zina itu Pak, di sini katakan takrubu. Kata-kata takrubu itu mendekati zina. Termasuk mendekati zina apa? Tulis misalnya macam-macam ini kita termasuk mendekati zina. Nikah termasuk kabair. Tidak ada dosa besar kalau dibagi dengan istighfar, dengan taubat. Tak ada dosa besar la saghirata illa mal isra. Tak ada itu segini kalau dikerjakan ikut-ikut, misalnya ikut-ikut pada film biru misalnya ikut-ikut benar. Tak ada tahu betul istighfar itu seraja. Jadi kita menjaga diri. Nikah baru dikatakan orang sukses. Yang ketiga, husnul adab ma'allah wa ma'al-khalqi. Husnul adab harus ada tata krama kepada Allah dan tata krama kepada makhluknya. Artinya gitu Pak. Nikah bersebut kepada suatu cerita, ada seorang laki-laki ini namanya Abu bin Hashim. Ahli tahajud Pak. Siang malam tahajud. Ketika bangun tengah malam menjumpai seseorang yang pakai jubah seorang. Kemudian pesihir, siapa kamu? Saya adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mencatat orang-orang yang ahli tahajud. Itu kitab apa? Ini kitabnya. Kemudian Imam bin Hashim ini bertanya, oh kalau begitu di buku itu adalah catatan orang-orang yang dicintai Allah. Iya betul. Coba lihat nama saya. Tengok Pak, di lembar-lembar oleh malaikat ternyata nama Abu bin Hashim itu tidak ada dalam catatan beliau. Ulang boleh, ulang enggak, ini pasti ada keliruannya. Saya ahli tahajud tiap malam sampai bengkak kaki saya. Masa agak ada? Dilihat ternyata enggak ada Pak. Kemudian dia minta penjelasan kenapa malaikat kok nama saya enggak ada. Wahai Imam Abu bin Hashim, sebenarnya saya sudah lama tangan ini mau mencatat kamu sebagai ahli tahajud, orang yang dicintai oleh Allah, tapi oleh Allah enggak diperbolehkan. Apa alasannya? Alasannya ternyata sampean sholat tahajud sedangkan di samping rumah sampean ada orang yang kelaparan.
Jadi walaupun dengan Allah baik pun tak baik dengan makhluknya, mana percuma. Sementara tetanggamu kelaparan, kamu tak peduli. Sehingga dikatakan barang siapa yang memberikan sesuap nasi kepada seorang yang kelaparan, maka pahalanya lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Ketika orang kelaparan, kita kasih walaupun seumpaan dengan niat kita, dengan niat ikhlas, itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Ken mau nabi ke masjid pun sunni tu yang banyak doa persana daripada dosa dua cara gending dapat gagot saya kala di rota yang doa apa yang tak hajat pangkat pada aku dan malaikat persana yang kepu kalau orang berbuat ala persana keringan boleh. Begitu juga barang siapa yang menyakiti hati dan perasaan orang lain, maka dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Kita umroh dan menghancur Ka'bah. Artinya kita apa? Hubungan kepada Allah adalah vertikal, hubungan kepada manusia nikahnya manakhari horizontal. Mari kita berdoa semoga kita menjadi hamba yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu fi masjidah ya rabbana